Hello everyone, welcome to my video. Sebelum aku mulai videonya guys, aku pengen cerita dikit nih ke kalian. Kalau kalian yang tonton video aku sebelumnya, yang video unboxing, di situ kan aku kasih tahu ya sama teman-teman semua kalau aku udah punya mikrofon baru. Jadi aku tuh yang dulu-dulu tuh kalau ngonten emang cuman mengandalkan suara dari handphone aku aja. Dan aku tuh sering terkendala karena aku harus mencari waktu yang tepat agar nantinya video aku tuh suaranya nggak terlalu bocor. Karena suara-suara asing kayak suara tetangga, suara motor lewat, suara bocil-bocil itu ikut ke record guys. Dan karena hal tersebut aku akhirnya memutuskan untuk membeli mikrofon. Dan aku tuh kemarin sempat terkendala juga, dan ini adalah kendala kecil sebenarnya dan masih bisa ditanggulangi. Ini juga karena kesalahan aku sendiri, karena aku lupa charging mikrofon aku sebelum aku pakai guys. Jadi waktu aku udah selesai record video review, waktu aku edit di pertengahan jalan ternyata mikrofonnya mati dan gak ada suara yang ke record sama sekali. Makanya aku kali ini akan retake ulang video review itu. Jadi sia-sia pekerjaan aku, tapi nggak apa-apa karena aku suka melakukan pekerjaan ini. Nah, kendala berikutnya yang aku temui dari mikrofon yang aku punya ini, karena dia adalah clip-on wireless microphone, jadi dia tuh sebenarnya bisa ditempel di baju atau di hijab atau dimanapun. Akan tetapi clip-onnya itu kurang kokoh guys. Jadi kalau misalnya dipasang di baju atau di hijab, dia itu akan gampang gerak dan suaranya jadi kresek-kresek gitu. Jadi better aku pegang aja supaya suaranya lebih stabil dan lebih clear. Oke? Nah, itu dia cerita singkat aku tentang kendala yang aku alami. Sekarang kita langsung mulai aja masuk ke reviewnya ya guys. Untuk video kali ini aku tuh pengen review novel fantasi guys. Ini adalah novel fantasi yang menurut aku seru. Aku baru baca novel pertamanya. Jadi novel yang akan aku bahas ini adalah novel series. Dan ini dia novel yang mau aku bahas, judulnya The Alchemist, karya Michael Scott dari penerbit Kantara. Novel ini terdiri dari 503 halaman, dan yang aku punya ini cetakan pertama Juni 2022 guys. Novel ini merupakan novel terjemahan dan ini adalah novel series ya guys, yang judulnya itu The Secret of the Immortal Nicholas Flamel. Dan ada 6 novel di dalam seri ini, dan aku tuh udah punya 4 dari 6 novel, salah satunya ini. Nah, karena novel ini adalah novel pertama atau novel pembuka, jadi novel ini adalah cerita pendahuluan dan pengenalan tokoh. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat di dalam novel ini tentunya yang pertama adalah si tokoh utama Nicholas Flamel dan istrinya Perenelle Flamel, kemudian villainnya yang bernama Dr. John Dee, dan si kembar Josh Newman dan juga Sophie Newman. Nah, kalau teman-teman yang pecinta Harry Potter dan pernah nonton film pertamanya Harry Potter yang Harry Potter and the Sorcerer's Stone atau The Philosopher's Stone, Batu Bertuah ya, kalian pasti nggak asing sama nama Nicholas Flamel karena ada satu scene yang menyebut nama Nicholas Flamel. Waktu scene Harry dan kawan-kawan menemui Hagrid, terus Hagrid itu keceplosan nyebut nama Nicholas Flamel yang membuat Hermione Granger kemudian menyelidiki Nicholas Flamel melalui buku yang ia baca dari perpustakaan Hogwarts. Pasti kalian gak asing atau ingetlah ya sama scene yang aku maksud tadi. Nah, untuk di buku ini sendiri Nicholas Flamel itu diceritakan lahir pada tahun 1330 dan sudah berusia lebih dari 5 abad guys. Nah, Nicholas Flamel ini bisa memiliki hidup yang panjang karena suatu hari Nicholas Flamel membeli sebuah buku Abraham Sang Magus atau buku sihir kuno yang disebut Codex atau Codex. I don't know how to pronounce. Correct me if I'm wrong ya guys. Nah, sejak Flamel memiliki buku tersebut, banyak hal yang berubah. Flamel bisa menjadi seorang alkemis besar sepanjang masa, dipercaya para raja dan pangeran, para kaisar, dan sang paus. Flamel juga menemukan rahasia batu bertuah dapat mengubah logam biasa menjadi emas, batu kerikil menjadi permata,
mantra untuk menjauhkan penyakit dan kematian, dan kemudian Nicholas dan istrinya bisa mendapatkan keabadian. Nah, untuk villain di dalam novel ini itu bernama Dr. John Dee. Dee ini pernah menjadi muridnya Nicholas Flamel. Dee diceritakan lahir pada tahun 1527 dan hidup di era kepemimpinannya Queen Elizabeth pertama. Dr. John Dee ini juga dikenal sebagai tangan kanan sang ratu dan juga penyihir terkenal pada masanya. Nah, Dr. John Dee di sini itu bisa menjadi villain bagi Nicholas Flamel karena dia itu memburu Nicholas Flamel karena ingin merebut kodeks atau buku sihir kuno yang dipunya sama Nicholas Flamel tadi. Karena dia itu ingin membangkitkan kembali tetua-tetua gelap, dan hal ini itu bertentangan sama prinsipnya Nicholas Flamel. Kemudian ada dua tokoh lain yang juga menjadi tokoh utama di dalam novel ini, yaitu si kembar Josh Newman dan juga Sophie Newman. Nah, Josh sama Sophie ini adalah remaja berusia 15 tahun dan orang tua mereka itu bekerja sebagai arkeolog, guys. Saat libur musim panas, Josh itu mengambil kerja sambilan di toko buku milik Nicholas Flamel, sedangkan Sophie kembarannya itu bekerja di kedai kopi milik Peronel yang berada di seberang toko buku milik Nicholas Flamel. Nah, untuk konflik dari novel ini sendiri itu dimulai ketika Dr. John Dee itu menyerang toko bukunya Nicholas Flamel karena dia ingin merebut buku kodeks tadi kan. Dr. John Dee ini berhasil merebut kodeks dan menculik Peronel, akan tetapi Josh berhasil merobek 2 halaman terakhir dari kodeks, di mana 2 halaman terakhir itu adalah bagian terpenting dalam kodeks. Nah, karena si kembar Josh dan Sophie ini terlibat dalam kekacauan yang terjadi, mereka itu nggak bisa memiliki kehidupan yang normal kembali, guys, karena mereka otomatis udah ditandain nih kan sama si Dr. John Dee tadi. Nah, dari sini nih petualangannya Nicholas Flamel dan si kembar dimulai. Si kembar Josh dan juga Sophie ini tuh ternyata pernah diramalkan di dalam kodeks. Mereka itu diramalkan memiliki kekuatan yang besar dan memiliki aura murni emas dan perak. Nah, bagian yang menarik di dalam novel ini adalah penulis itu memasukkan cerita makhluk-makhluk mitologi sebagai tokoh-tokoh yang terlibat, entah tokoh villain ataupun tokoh yang membantu si tokoh utama. Dan gak cuman itu, guys, ternyata Nicholas Flamel, Peronel Flamel, dan juga Dr. John Dee adalah orang yang benar-benar pernah ada di dunia ini, guys. Jadi mereka itu adalah orang nyata, orang yang ada dalam sejarah. Menarik banget kan? Nah, di halaman terakhir penulis itu cerita kepada pembacanya bahwa ia itu melakukan riset dalam pengembangan ceritanya. Jadi dia emang memakai tokoh-tokoh yang benar-benar ada, tokoh yang pernah hidup di dunia ini seperti Nicholas Flamel, Peronel Flamel, dan juga Dr. John Dee. Penulis itu juga melakukan banyak riset seperti latar-latar tempat yang ditulis di dalam novel ini, kemudian cerita-cerita makhluk mitologi Yunani. Jadi penulis itu menggabungkan antara cerita mitologi dan fakta yang dikemas dalam fiksi fantasi yang benar-benar epic sih, guys. Dan tadi kan aku sempat nyebutin bahwa Dr. John Dee itu hidup di era kepemimpinannya Queen Elizabeth kan, dan ternyata tuh Dr. John Dee adalah orang yang memilih tanggal penobatannya Queen Elizabeth, guys. Coba deh kalian googling, pasti penjelasannya tuh sama. Aku udah ngebuktiin sendiri, aku coba googling apakah benar yang ditulis penulis di dalam novel ini tuh ada fakta, nggak cuman fiksi belaka, dan ternyata emang bener. Jadi penggabungan antara fiksi dan faktanya tuh bener-bener menarik banget. Alurnya mudah diikuti, gaya bahasanya juga mudah dipahami. Kisah petualangannya Nicholas Flamel dan juga si kembar Josh dan Sophie di sini tuh juga sangat menarik dan bikin penasaran banget. Aku juga udah nggak sabar pengen baca novel lanjutannya ini. Yang kedua itu yang The Magician, baru aja aku unboxing, ada di video aku sebelumnya. Jangan lupa tonton juga loh, guys. Dan gak cuman itu aja, guys, di dalam novel ini tuh juga membahas tentang kota Atlantis, kota yang misterius. Namun di dalam novel ini tuh disebut Danutalis, guys.
Dan selain makhluk-makhluk mitologi, ada juga makhluk-makhluk yang bukan manusia, makhluk-makhluk buatan dari Dr. John Dee. Akan tetapi guys, aku tuh dibikin bertanya-tanya sama satu hal. Jadi di dalam novel ini tuh dijelaskan bahwa Nicholas Flamel dan istrinya itu kan hidup abadi selama 500 tahun lebih kan. Dan mereka itu pasti udah berkali-kali membuat ramuan untuk keabadian mereka dengan resep yang ada pada kodeks. Akan tetapi setelah kodeks diambil paksa oleh Dr. John Dee, Nicholas Flamel itu nggak bisa bikin ramuan itu lagi. Nah, di situ aku bertanya-tanya dong, kan mereka udah bikin ramuan itu berkali-kali selama beratus-ratus tahun. Ketika bukunya hilang nggak bisa bikin lagi, itu sih yang masih menjadi pertanyaan untuk aku. Dan mungkin akan terjawab di buku berikutnya atau ya gimana juga aku nggak tahu, dan aku nggak sabar banget pengen baca kelanjutannya guys. Gimana menurut kalian, apakah novel ini seseru seperti yang aku jelaskan tadi guys? Dan aku tuh lumayan cukup lama untuk menyelesaikan novel ini, 2 minggu lebih, hampir 3 minggu, karena novel ini tebel ya, dia ada 500 halaman. Selain itu, aku tuh juga cukup sibuk bulan-bulan ini dan bulan-bulan ke depan. Kerjaan aku tuh lembur terus, aku cuman punya sedikit waktu untuk membaca novel setiap harinya, jadi mohon dimaklumi ya guys kalau misalnya aku lama banget gitu untuk nge-review buku, karena ya bacanya juga lama, karena nggak punya banyak waktu. Tapi jangan khawatir guys, aku akan tetap usahakan cepet baca buku, cepet kasih review juga untuk teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang udah pernah baca, bisa share pengalaman baca di kolom komentar ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu guys review aku kali ini. Dan aku tutup dulu guys video aku kali ini. Makasih yang mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.